Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 subtema 2 muatan IPS mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz ya. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Di sini terdapat peta dari seluruh anggota-anggota ASEAN. Terdapat 10 negara ASEAN. Di sini coba perhatikan kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, anak-anak Ustadz, pada kesempatan ini Ustadz juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menurunkan surah mengenai persatuan terdapat pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 213. Mari kita dengarkan ya. الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Nah, Ananda semuanya, setelah tadi mendengarkan, berikut adalah arti dari ayat yang kita sama-sama dengarkan tadi. Mari kita lihat dan kita baca ya. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa umat manusia adalah satu. Sudah sepatutnya kita sebagai sesama manusia tanpa peduli perbedaan kecil di setiap umat lainnya, perbedaan warna kulit, jenis kelamin, suku, sosial budaya, dan lain sebagainya harus tetap satu. Kemudian Allah juga menerangkan bahwa terdapat surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang pentingnya kerjasama positif dalam menjalankan kehidupan dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Berikut arti dari surat Al-Maidah ayat 2. Silakan dibaca ya. Berikut kegiatan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Mari kita simak. Yang pertama ada Indonesia. Di sini ada bendera merah putih. Berikut juga terdapat peta dari negara Indonesia. Yang A, mata pencarian. Petani, perkebunan, nelayan, pekerjaan kantor, buruh. Itu merupakan mata pencarian dari negara kita, negara Indonesia. Kemudian yang B, sumber daya alam. Dataran rendah, padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi, teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Pesisir pantai, ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Hutan, kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang, minyak bumi, gas alam, bauksit, dan lainnya. Ini merupakan gambar-gambar mengenai pekerjaan dari Indonesia. Ada petani, ada nelayan, ada pekerja kantor, ada juga pekerja tambang. Kemudian berikutnya yang kedua, Brunei Darussalam. Di sini terdapat bendera dari negara Brunei Darussalam. Berikut juga petanya. Mari kita simak apa saja sih mata pencarian dari Brunei Darussalam. Pertambangan, buruh industri, tenun dan logam, petani, dan kemudian yang B, sumber daya alamnya. Hasil bumi utama yaitu minyak dan gas bumi, menyumbang sekitar 40% pendapatan negara. Pertanian, padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Kemudian inilah contoh dari pekerjaan yang ada di negara Brunei Darussalam. Tadi ada petani, kemudian terdapat juga pekerjaan tambang atau industri. Setelah itu kita menuju kembali ke negara ketiga, yaitu Filipina yang ikut tergabung dalam ASEAN, Asia Tenggara. Ini terdapat peta dari Filipina, kemudian benderanya. Yang A, mata pencarian, petani, perkebunan, bidang jasa. Kemudian yang B, sumber daya alam. Dataran rendah, jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Kemudian perkebunan, tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Kemudian ini adalah contoh-contoh gambar-gambar dari pekerjaan dari Filipina. Terdapat petani, kemudian perkebunan, dan pekerjaan jasa. Selanjutnya, negara yang keempat adalah negara Kamboja. Berikut ada peta dari negara Kamboja dan benderanya. Yang A, mata pencarian, petani, perkebunan, petambak. Kemudian yang B, sumber daya alamnya, pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis.
perkebunan, karet dan tembakau, perikanan, budidaya ikan, air tawar. Berikut juga ada contoh dari gambar-gambar pekerjaan dari negara Kamboja. Terdapat pertanian, kemudian nelayan. Berikutnya negara Laos. Bendera dari negara Laos dan peta dari negara Laos. Mari kita cari tahu apa saja mata pencarian dari negara Laos. Yang pertama ada petani, yang kedua pekebun, yang keempat nelayan, dan yang ketiga nelayan, yang keempat penambang. Kemudian yang B, sumber daya alam, pertanian, padi, jagung, dan tembakau. Hutan, ada kayu jati. Perikanan, ada ikan karper dan ikan perch. Perbukitan, tambang, gipsun, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Kemudian mari kita lihat contoh-contoh dari gambar-gambar pekerjaan dari negara Kamboja. Ada petani, ada perkebunan, di sini juga ada nelayan, kemudian ada penambang. Berikut ada negara Malaysia, bendera Malaysia, kemudian peta dari negara Malaysia. Yang A, mata pencarian. Yang pertama, petani, pekebun, dan yang ketiga penambang. Kemudian sumber daya alamnya, hutan, ada kayu dan karet, yaitu penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian pertambangan, timah, perkebunan, kelapa, tembakau, teh, dan lada. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan dari negara Malaysia tadi. Ada petani, pekebun, kemudian penambang. Selanjutnya, nomor 7 ada Myanmar. Ini merupakan bendera dari negara Myanmar. Kemudian ada peta dari negara Myanmar. Dilanjut, ada mata pencariannya. Yang pertama ada petani, pekebun, penambang. Kemudian yang B, sumber daya alamnya. Pertanian, perkebunan, teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Barang tambang, ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, dan timah. Kita lihat contoh-contoh dari gambar-gambar pekerjaan dari negara Myanmar. Ada petani, pekebun, kemudian ada penambang ya. Nah, selanjutnya ada lagi negara Singapura. Bendera Singapura. Kemudian terdapat peta dari negara Singapura. Kita akan cari tahu mata pencarian dari negara Singapura. Yang pertama ada bidang jasa, buruh. Kemudian yang B-nya sumber daya alam. Di sumber daya alam, industri, terdapat tekstil baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Ini merupakan mata pencarian dan sumber daya alam dari negara Singapura. Kemudian ada contoh-contoh gambar-gambar dari pekerjaan Singapura yang Ananda bisa lihat sendiri. Di nomor 9 ada Thailand. Nah, ini merupakan bendera dari negara Thailand. Kemudian peta dari negara Thailand. Berikut kita akan cari tahu mata pencarian dari negara Thailand. Yang pertama
petani, kedua pekebun, ketiga penambang, keempat nelayan. Kemudian setelah mata pencarian kita bisa melihat sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya ada pertanian. Di pertanian terdapat padi, tebu, tapioka. Perkebunan terdapat karet dan kayu jati. Kemudian barang tambang terdapat batu bara, timah, dan gas alam. Kemudian perairan terdapat berbagai jenis ikan. Nah, itulah mata pencarian dan sumber daya alam dari negara Thailand. Ini merupakan gambar-gambar dari pekerjaan dari negara-negara Thailand tadi. Ada petani, pekebun, dan penambang ya. Selanjutnya ada nelayan. Setelah tadi dari negara Thailand, terdapat negara Vietnam. Nah, ini merupakan bendera dari negara Vietnam. Kemudian terdapat peta dari negara Vietnam. Kita akan cari tahu mata pencariannya. Yang pertama, yang A, mata pencarian. Yang pertama ada petani, yang kedua pekebun, dan yang ketiga penambang. Kemudian yang B, sumber daya alamnya. Yang pertama adalah pertanian atau perkebunan, terdapat padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, jagung, atau pengekspor beras terbesar. Ketiga, hutan, terdapat kayu jati dan bambu, industri bahan makanan, pengelolaan makanan, dan tekstil. Nah, ini contoh gambarnya, terdapat perkebunan, kemudian terdapat pertanian, dan terdapat penambang.